Dikira enggak tahu kalau anaknya waktu itu ya ketua MK. Saya bilang enggak usah bilang-bilang gitu. Itu membina generasi muda itu tanpa diskriminasi, dibina secara bagus, diberi peluang secara bagus. Saya ingin perkenalkan nih, saya bawa dua anak saya yang milenial. Ini satu, berdiri Wan. Ini Dr. Ikhwan Zain. Sekarang dia sedang menyelesaikan PhD programnya di Amsterdam University. Kebetulan sedang penelitian. Sejak sekolah dia mencari beasiswa sendiri. Tidak menggunakan nama saya. Orang malah tidak tahu kalau dia anak saya. Dia cari sendiri, dia dapat sendiri dengan prestasinya sendiri. Anak saya yang kedua Dr. Vina Amalia ini dokter dari Universitas Airlangga. Juga sampai lulus dari sekolah tidak ada yang tahu bahwa dia anak saya karena saya bilang jangan bilang kalau kamu anak saya. Kalau anak pejabat itu biasanya akan diberi kemudahan-kemudahan. Bahkan anak saya ini dulu oleh dosennya sempat disubsidi susu dan pisang setiap hari. Ini anak saya ini. Dikira enggak tahu kalau anaknya waktu itu ya ketua MK. Saya bilang enggak usah bilang-bilang gitu. Nah, saudara, pemerintah sekarang menyadari itu bahwa banyak kadangkala kecurangan-kecurangan yang dilakukan karena nepotisme, karena kolusi, sehingga orang yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapat sesuatu dari fasilitas negara, misalnya menjadi pegawai, naik pangkat dan sebagainya, itu sudah banyak dilakukan. Oleh sebab itu, Presiden sekarang itu atau pemerintah yang sekarang itu menyadari itu. Coba sekarang dulu yang seperti itu tuh banyak sekali lulus karena titipan, karena ponaannya, karena. Nah sekarang kalau orang jadi ASN misalnya, itu kan ujiannya langsung lewat lewat komputer, lalu di situ langsung ada nilainya. Kamu sekian, belum sampai nilaimu, kan gitu. Sekarang sudah lebih objektif. Di bidang kepegawaian sekarang misalnya ada sistem lelang untuk menduduki jabatan tertentu. Itu untuk lebih memperbaiki ke depan. Bukan sekarang, bukan sudah baik. Kalau pemerintah tuh punya sebenarnya tiga program. Yang pertama digitalisasi, pemerintahan berbasis digital. Jadi semua sekarang ini anak-anak ya kalau ngelamar proyek, ngelamar pekerjaan, apa semua lewat digital. Bahkan perkara pun sekarang itu sekarang sudah mulai digitalisasi. Saya bersama Pak Gatot Edi ini lewat Polri membuat perkara, misalnya sekarang perkara pidana nih sampai apa dilaporkan oleh Pak Saur. Misalnya Pak Saur Syagian dilaporkan. Itu 2 bulan ditanya, oh perkaranya ketemu, ada di sini. 3 bulan sampai di mana, ini sampai di mana, itu sudah mulai ke sana sekarang. Tidak semua perkara karena banyak pengadilan, banyak hakim, jaksa belum suka, polisi belum suka dengan ini sehingga masih terbatas. Tetapi terus akan mulai, semua perkara besok bisa kalau masuk tanggal 1 April, kok 1 Agustus belum ada kabarnya, itu bisa dilacak, ini macet di mana ini, gitu. Sampai akhirnya kalau vonisnya itu sudah dikirim ke siapa dan seterusnya. Nah itu semua kita lakukan, digitalisasi. Lalu yang kedua pembinaan SDM tadi.